Anda kembali lagi menyaksikan segmen khusus Money Talks dan kami juga masih tersambung secara eksklusif dengan Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance Ristiawan Suherman. Pak Aris melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi. Pagelaran GIAS tahun 2022 akan digelar pada 11 hingga 21 Agustus mendatang. Terkait hal ini, apakah CIMB Niaga Finance juga akan turut berpartisipasi? Ya, kita sangat menyambut baik pagelaran GIAS yang baru dilakukan secara offline di tahun 2022 ini, dan kita akan pasti akan ikut berpartisipasi untuk bisa ikut meramaikan pagelaran yang baru kita lakukan secara offline ini dan ikut dalam peningkatan penjualan otomotif roda 4 yang ada di Indonesia, Pak. Lalu bagaimana gambaran persiapan CIMB Niaga Finance? Oke, jadi kita sendiri mempersiapkan berbagai macam program. Salah satunya adalah kita mempersiapkan program berbasis risk-based pricing. Jadi untuk nasabah-nasabah yang memang mempunyai profil risiko yang cukup lumayan kecil, kita akan memberikan bunga yang sangat kompetitif. Jadi strategi CIMB Niaga ke depan adalah memperkuat proses layanan kita, mempunyai dengan melayani nasabah dengan cepat, simple, dan juga mengenakan bunga berbasis risk-based pricing. Begitu banyak. Bagaimana dengan target CIMB Niaga Finance terhadap pagelaran acara tersebut? Ya, kita tidak menargetkan secara agresif. Jadi ikut serta dalam pagelaran tersebut itu adalah target kita. Untuk menargetkan dengan angka yang agresif kita masih belum menentukan. Tetapi di tahun 2022 ini kita menargetkan pertumbuhan yang cukup lumayan tinggi secara total, yaitu berkisar antara 40 sampai dengan 50% berbanding tahun 2021 full year, Pak. 40 hingga 60%, dan berapa besar kira-kira kontribusi dari pagelaran tersebut ke target 40 hingga 60% tersebut? Pagelaran GIAS itu adalah pagelaran pertama yang kita ikuti secara offline. Jadi kita masih belum melihat berapa target yang akan kita tetapkan untuk GIAS tersebut. Tetapi kalau di dalam rincian pagelaran tersebut mungkin kita bisa menargetkan sekitar 50 miliar akan kita bisa bukukan dari pagelaran tersebut. Baik, dengan realisasi new booking yang baik di 2022 ini, apakah mungkin ada revisi ke atas terhadap target yang ada di RKAP 2022? Ya, di rencana bisnis yang kita submit ke regulator, kita menentukan angka 7 triliun target realisasi kredit kita, dan kalau kita lihat angka per Juni, kita sudah memasuki angka 4,476 triliun. Sementara kita belum merevisi dikarenakan ada berbagai macam tantangan ke depannya. Di samping inflasi, kita juga tahu bahwa nilai dolarnya terus meningkat. Kita masih wait and see, kita masih belum merevisi apakah akan melebihi dari angka yang sudah kita submit sekitar 7 triliun rupiah. Tapi kalau angka untuk 7 triliun rupiah kita masih sangat optimis bisa kita capai tahun 2022 ini, Mbak. Baik, di sisa 2022 ataupun di awal 2023 nanti, bagaimana gambaran inovasi pengembangan bisnis dan jalur pemasaran yang akan diterapkan oleh CIMB Niaga Finance? Ya, kita terus memperkuat proses digitalisasi, dan kemarin kita baru launching virtual exhibition yang kita miliki, dan kita akan mencoba di tahun 2023 untuk membuat satu channel baru, yaitu virtual channelnya kita. Kita akan memperkenalkan gaya bertransaksi baru dengan virtual exhibition yang kita miliki. Dan kita akan menggarap ataupun meng-approach customer induk usaha dan customer base-nya Sinaf untuk banyak bertransaksi di virtual exhibition-nya Sinaf sendiri. Begitu banyak. Artinya jalur digital atau virtual ini akan menjadi fokus utama dari perseroan untuk pemasaran ke depannya? Betul, karena kita akan terus mengefisiensikan biaya ataupun pengeluaran kita di tahun 2023. Salah satu strategi untuk lebih menurunkan operational expenditure-nya kita adalah memperkenalkan transaksi baru berbasis virtual. Baik, lalu bagaimana gambaran strategi dan juga struktur pendanaan pada sisa 2022 ini, hingga mungkin ada strategi dari CIMB Niaga Finance untuk bisa menjaga cost of fund perusahaan agar bisa selalu kompetitif?
Ya, sekarang ini kita mendapatkan berbagai macam sumber pendanaan, pendanaan dari para kreditur bank lokal yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah pendanaan pembiayaan bersama dengan induk usaha kita yang kita sebut dengan joint financing. Kita sementara ini mendapatkan support yang sangat positif dari semua kreditur bank yang ada di lokal. Strateginya kita tahun 2022 untuk bisa menunjang pertumbuhan kreditnya kita akan mencoba untuk menambah plafon kredit dari seluruh bank, dan kita akan terus memperkuat juga pembiayaan bersama dengan induk usaha melalui joint financing, dan terakhir segera akan kita luncurkan bonds ataupun sukuk SINAF ke pasar modal, Mbak Neke. Baik, mungkin sebagai closing statement, lalu bagaimana harapan Bapak terhadap ketahanan industri multifinance di era inflasi dan suku bunga tinggi, serta tentunya mungkin seperti apa ketahanan dari CIMB Niaga Finance sendiri? Oke, kalau kita melihat dari sisi CIMB Niaga Finance, dari sisi non-performing loan kita cukup lumayan sehat, dari dukungan pendanaan dari seluruh rekanan bank kita dan induk usaha juga cukup lumayan sehat, dan ini mencerminkan bahwa kita siap tumbuh dengan bertanggung jawab di kemudian hari. Dan kita berharap support yang sekarang ini sangat positif dari pemerintah akan terus berlanjut, khususnya dari sisi stimulus PPNBM untuk bisa berlanjut lagi sampai dengan akhir tahun 2022. Begitu banyak. Baik, sekali lagi terima kasih Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance, Ristiawan Suherman, telah berdialog bersama kami di segmen Money Talks. Sukses dan sehat selalu untuk Anda.